Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi teknologi informasi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Perkenalkan, nama saya Jerni dengan NIM I1C121047 dari jurusan Ilmu Kelautan. Selanjutnya, komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, yaitu Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Next. Yang pertama, komputer generasi pertama berawal dari tahun 1942 sampai 1959. Komputer generasi ini disebut juga sebagai komputer dinosaurus karena ukurannya relatif besar, mirip komputer induk atau komputer utama. Komputer generasi pertama masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya. Selanjutnya, komputer generasi kedua. Pada generasi ini, komputer sudah menggunakan transistor sebagai prosesornya dan mulai digunakan pada tahun 1956. Penemu transistor tersebut adalah 3 orang fisikawan asal Amerika, yaitu Walter Hauser Brattain, John Barden, dan William pada tahun 1948. Selanjutnya, komputer generasi ketiga ditemukan pada tahun 1964 sampai 1970. Komputer generasi ketiga dimulai tahun 1965. Pada tahun tersebut, komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau IC. Meskipun IC sebagai komponen dasar utama transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Pada generasi inilah pertama kali digunakannya keyboard dan monitor. Dengan tampilan sistem operasi, selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk membuat komputer generasi ketiga ini jauh lebih murah hingga dapat dijangkau masyarakat umum. Komputer generasi keempat ditemukan pada tahun 1971 sampai 2000-an. Komputer generasi keempat dibuat dengan tujuan pengembangan lebih jelas, yaitu memperkecil ukuran sirkuit dan komponen generasi ini menggunakan komponen dasar mikroprosesor, seperti komputer yang masih banyak beredar sekarang. Large Scale Integration atau LSI mampu mematikan ratusan komponen dalam sebuah chip. Tahun 1980, Very Large Scale Integration atau VLSI muncul dan mampu memuat ribuan komponen dalam chip tunggal. Setelahnya hadir Ultra Large Scale Integration atau ULSI yang mampu meningkatkan jumlah komponen menjadi jutaan dalam sebuah chip. Pemasangan semakin banyak komponen pada media sebesar setengah keping uang logam itu pun membuat biaya operasi lebih terjangkau. Kemudian komputer generasi kelima atau sekarang sampai masa depan. Dalam buku
ini, HAL 9000 menampilkan fungsi yang diharapkan dari komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Dengan kecerdasan ini, HAL 9000 akan mampu melakukan komunikasi dengan manusia menggunakan masukan visual dan mampu belajar dari pengalamannya sendiri. Meski dalam proses pembuatan, kini beberapa komputer telah dapat menjalankan salah satu fungsi tersebut, seperti mampu menerima instruksi secara lisan, yang kita kenal dengan sebutan Siri untuk sistem operasi iOS dan Google Voice pada Android. Banyaknya kemajuan dalam bidang teknologi kemungkinan pembuatan komputer generasi kelima seperti HAL 9000 dapat terrealisasi. Kemajuan yang utama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Kemajuan lainnya adalah teknologi superkonduktor yang mampu membuat aliran listrik tanpa adanya hambatan. Kemajuan ini akan dapat mempercepat informasi. Selanjutnya, kemudian materi yang kedua, perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Sedangkan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Perangkat keras komputer atau hardware. Perangkat keras dalam komputer adalah segala jenis piranti yang dapat dilihat secara fisik. Contohnya seperti hard disk, motherboard, RAM, CPU, sedangkan perangkat lunak adalah sistem kode yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada perangkat lunak untuk bekerja. Selanjutnya, perangkat keras komputer. Yang pertama, NIC atau Network Interface Cards. NIC adalah perangkat yang menyediakan sarana penghubung di antara komputer pada sebuah jaringan. Dengan NIC, komputer-komputer dalam jaringan memungkinkan untuk saling melakukan komunikasi. Yang kedua, klien. Klien merupakan komputer yang nantinya akan menerima atau menggunakan fitur dari komputer server. Yang ketiga, server. Server adalah komputer yang disediakan sebagai jantung jaringan yang bertugas mengontrol komunikasi dan informasi di antara node yang ada. Yang keempat, kabel dan konektor. Fungsi kabel dan konektor sebagai penghubung kabel atau konektor ini bisa berupa BNC, konektor Twist Pair Internet, konektor RJ11 atau RJ45, dan router. Kemudian perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau piranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Selanjutnya materi yang ketiga, LAN, MAN, dan WAN. LAN, MAN, dan WAN merupakan 3 jenis utama jaringan yang dirancang untuk beroperasi di area yang dicakupnya.
ada beberapa persamaan dan perbedaan di antara mereka. Salah satunya, perbedaan jaringan LAN MAN WAN adalah wilayah geografis yang dicakupnya, yaitu LAN mencakup wilayah terkecil, MAN mencakup area yang lebih besar, dan LAN besar dari LAN, dan WAN terdiri dari yang terbesar. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. LAN atau Local Area Network menghubungkan perangkat jaringan sedemikian rupa sehingga komputer pribadi dan workstation dapat berbagi data, alat, dan program. Kelompok komputer dan perangkat dihubungkan bersama oleh switch atau stack switch menggunakan skema pengamatan pribadi seperti yang didefinisikan oleh protokol TCP atau IP pada batas LAN dan router yang menghubungkannya ke WAN yang lebih besar. Transmisi data pada LAN sangat cepat karena jumlah komputer yang terhubung terbatas. LAN menggunakan perangkat keras yang relatif murah seperti hub, adaptor, jaringan, dan kabel internet. LAN mencakup area geografis yang lebih kecil atau ukuran terbatas beberapa kilometer dan dimiliki secara pribadi. Orang dapat menggunakannya untuk gedung, kantor, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. LAN mudah dirancang dan dirawat. Media komunikasi yang digunakan untuk LAN memiliki kabel twist wire dan kabel koaksial. Ini mencakup jarak pendek sehingga kesalahan dan kebisingan dapat diminimalkan. LAN pada awalnya memiliki kecepatan rata dalam kisaran 4 hingga 16 Mbps. Saat ini kecepatan mampu mencapai 100 atau 1000 Mbps. LAN terkecil hanya dapat menggunakan 2 komputer, sedangkan LAN yang lebih besar dapat menampung ribuan komputer. LAN biasanya bergantung pada koneksi kabel untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan, tetapi koneksi nirkabel juga bisa menjadi bagian dari LAN. Selanjutnya, MAN atau Metropolitan Area Network. MAN atau Metropolitan Area Network mencakup area yang lebih besar daripada LAN dan area yang lebih kecil dibandingkan dengan WAN. Menghubungkan 2 atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di kota yang sama atau berbeda, mencakup area geografis yang luas dan dapat berfungsi sebagai ISP atau penyedia layanan internet. MAN dirancang untuk pelanggan yang membutuhkan konektivitas berkecepatan tinggi. Kecepatan MAN berkisar dalam Mbps. Sulit merancang dan memelihara jaringan area metropolitan. Toleransi kesalahan MAN lebih sedikit daripada LAN. Dan juga ada lebih banyak kemacetan di jaringan. Kecepatan transfer data dan penundaan propagasi dari MAN adalah perangkat yang digunakan untuk transmisi data melalui MAN adalah modem dan kawat atau kabel. Contoh MAN adalah bagian dari jaringan perusahaan telepon yang dapat menyediakan saluran DSL berkecepatan tinggi kepada pelanggan atau jaringan TV kabel di kota. Selanjutnya, WAN atau Wide Area Network. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas, meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara. WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain melalui saluran telepon dan gelombang radio, dan mungkin terbatas pada perusahaan, korporasi, atau organisasi
atau dapat diakses oleh publik. Teknologi ini mempunyai kecepatan tinggi dan relatif mahal. Ada dua jenis WAN, switch WAN dan print point to point WAN. WAN sulit untuk dirancang dan dirawat, mirip dengan MAN. Toleransi kesalahan WAN lebih sedikit dan ada lebih banyak kemacetan di jaringan. Penyediaan komunikasi yang digunakan untuk WAN adalah PSTN atau satelit link. Karena transmisi jarak jauh, kebisingan dan kesalahan cenderung terjadi pada WAN. Kecepatan data WAN lambat, yakni sekitar kecepatan LAN ke 10, karena ini melibatkan peningkatan jarak, peningkatan jumlah server dan terminal, dan lain-lain. Kecepatan WAN berkisar dari beberapa kilobit per detik atau kbps hingga megabit per detik atau mbps. Penundaan propagasi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi di sini. Perangkat yang digunakan untuk transmisi data melalui WAN adalah kabel optik, gelombang mikro, dan satelit. Contoh dari switch WAN adalah jaringan mode transfer asinkron atau ATM, dan point-to-point WAN adalah saluran dial-up yang menghubungkan komputer rumah ke internet. Kemudian materi yang keempat, uninstall laptop. Persiapan hal yang untuk proses install ulang, kamu tidak bisa mendadak melakukan install ulang. Banyak persiapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memulai install ulang. Hal seperti backup, membuat catatan, serial number, dan juga mempersiapkan driver. Langkah pertama, backup file. Penting saat proses install ulang. Semua file bisa berpengaruh, bahkan terhapus. Keputusan install ulang yang bagus juga hal yang paling mudah untuk melakukan ini adalah membuat kopi dari dokumen dan file. Tidak ingin hilang, kamu bisa menggunakan USB flash drive atau hard disk eksternal. Cara lainnya adalah dengan menggunakan media penyimpanan cloud. Kamu dapat mengupload semua file yang ingin disimpan ke media penyimpanan cloud dan mendownloadnya ke laptop setelah install ulang selesai. Contoh, media penyimpanan cloud adalah Google Drive. Langkah kedua, menyimpan serial number hampir program yang kamu install di laptop memiliki serial number, terutama pada program berbayar. Serial number ini penting untuk nantinya mengembalikan program untuk digunakan setelah proses install ulang laptop selesai. Kamu mungkin tidak perlu melakukan backup file programnya, tapi serial number ini lebih penting. Beberapa program bisa di-download uninstallnya, tapi jika tanpa serial number, program tidak akan bisa diakses. Untuk memastikan serial number kamu aman, kamu bisa mencatat secara manual atau menggunakan tools seperti Belar Advisor. Tool ini akan melakukan scan untuk semua program yang kamu gunakan di laptop dan mendaftarkan semua serial numbernya. Program ini free alias gratis, jadi kamu tinggal download, install, dan gunakan. Langkah ketiga, mempersiapkan drive agar hardware laptop dapat berjalan baik. Tentu drive akan diperlukan. Hal ini sebetulnya sudah tidak diperlukan di Windows 10 karena fitur otomatis mendeteksi hardware dan menginstal drivernya. Namun bagi kamu yang tidak memiliki Windows 10 atau akses internet lancar, hal ini wajib dilakukan. Untuk mendapatkan drive
kamu bisa cari dulu di internet atau copy dari teman. Beberapa tempat service juga menyediakan layanan install drive. Download semua drive ini bisa memakan waktu, tapi paling tidak kamu tidak perlu takut laptop tidak berfungsi karena tidak ada drive-nya. Setelah semua persiapan selesai, sekarang waktunya mengetahui langkah dan cara install ulang laptop kamu. Sebetulnya ada dua cara yang bisa dipilih. Cara pertama adalah reset laptop ke new state. Pilihan ini hanya ada di Windows 10. Fitur ini akan menghapus semua file dalam laptop kecuali hal-hal yang sudah ada dalam pengaturan awal dari pabrik. Pilihan kedua adalah dengan melakukan format manual. Hal ini sedikit lebih rumit dibandingkan pilihan pertama, tapi dijamin lebih bersih dalam menghapus file. Agar tidak terjadi kesalahan, ikuti langkah-langkah dari masing-masing pilihan berikut dengan saksama. Pilihan 1, install ulang dengan reset ke new state. Nah, untuk memulai proses reset ke new state, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, masuk ke menu Start dan klik ikon roda gigi. Setelah itu, kamu akan masuk ke menu Setting. Kedua, di menu ini, cari pilihan Update dan Security. Selanjutnya, di dalam menu ini, klik tulisan Recovery. Yang keempat, setelah klik, kamu akan diberi pilihan Reset This PC dan Advanced Startup. Yang kelima, klik tombol Get Started pada Reset This PC. Yang keenam, jendela pilihan akan muncul untuk melakukan reset bersih dengan menghapus semua file kecuali Windows atau dengan mengamankan file personal. Untuk pilihan kedua, file yang terhapus adalah program aplikasi dan file-file yang berhubungan dengan itu. Jadi dokumen foto dan video pribadi kamu tetap aman. Yang ketujuh, klik sesuai keinginan install ulang kamu. Instruksi dari Windows akan muncul dan kamu tinggal ikuti hal tersebut. Yang terakhir, reset ke new state. Ini biasanya membutuhkan waktu lama tergantung dari besar file yang harus dibersihkan. Setelah proses selesai, kondisi laptop akan kembali seperti saat kamu pertama kali membeli dan menyempurnakan laptop ini. Menyalakan laptop ini. Pilihan kedua, install ulang dengan format manual. Cara ini biasanya yang paling umum digunakan untuk install ulang laptop. Selain bisa digunakan oleh OS selain Windows 10, cara ini membuat file yang terinfeksi malware dan virus bisa ikut terhapus, menyisakan file hanya akan membuat penyebaran malware berulang. Sebelum memulai cara ini, kamu harus memiliki file installer Windows 10 dalam bentuk disk atau CD beserta serial number-nya. Jika sudah ada, sekarang waktunya bersih-bersih file. Proses bersih-bersih ini akan lebih baik jika kamu menggunakan program pembersih seperti DBAN. DBAN atau Direct Boot and NAC adalah program yang akan membersihkan semua file sampai benar-benar bersih dari hard disk. Kamu cukup download gratis dan buat bahan file ini di CD. Nah, setelah siap, masukkan CD ke laptop dan lakukan boot untuk melakukan proses boot. Ikuti langkah berikut. Yang pertama, restart laptop. Di tengah proses boot up, klik F1, F2, F8 atau F10. Tombol ini tergantung dari jenis laptop kamu. Yang kedua, pilihan akan muncul dan pilihan masuk ke BIOS setup. Yang terakhir, di dalam menu BIOS, masuk ke boot tab. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai rangkuman teknologi informasi. Mungkin semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri.
Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.